Ya, terakhir, apa sih harapan Anda untuk debat yang ketiga di awal Januari gitu ya? Silakan Mbak Ninis. Iya, harapannya tadi ya formatnya setidaknya dari sisi formatnya itu bisa diubah gitu ya, fokus saja jadi supaya tidak terlalu ramai lagi karena apa kemarin kan dalam 2 kali debat ini selain moderator itu menjaga waktu pelaksanaan debat, moderatornya juga apa ya eh, sibuk untuk menenangkan para supporternya gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tadi eh, apa peran dari panelis ya, peran dari panelis yang bisa lebih menggali lagi karena kita ingin debat kita bisa naik kelas apa dan debat ini kan merupakan salah satu bagian dari metode kampanye yang kalau kita lihat dari definisi kampanye di Undang-Undang Pemilu itu kan adalah pendidikan politik yang dilakukan secara bertanggung jawab untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih gitu. Jadi harapannya ini betul-betul bisa menjadi pendidikan politiknya publik gitu ya. Ada apa ya, kalau yang namanya pendidikan politik itu kan ada transform ada apa ada eh, ya saling dialog gitu ya, ada adu gagasan, adu visi misi gitu misalnya. Jadi harapannya di saat proses debat inilah itu bisa terjadi gitu loh proses pendidikan politik ya, karena kan selama ini kalau kita bicara soal kampanye biasanya kampanyenya lebih lebih banyak yang sifatnya hiburan gitu ya, hiburan atau misalnya menunjukkan citra dirinya dari si pasangan calon ini. Makanya di saat debat inilah sebetulnya betul-betul seharusnya proses menggali adu gagasan dan juga kita juga bisa melihat bagaimana apa ya, bagaimana artikulasi gitu ya atau misalnya gestur dari masing-masing calon ini, bagaimana mereka merespon pertanyaan gitu ya, pertanyaan yang mungkin di luar dugaan gitu ya, kan kita juga bisa melihat dari responnya gitu kalau ditanyakan sesuatu hal yang detail gitu misalnya. Jadi inilah momen yang kita bisa menilai nih apa nanti pilihan kita bisa tentukan dari proses debat yang dilakukan 5 kali oleh yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu.